Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi. Demi kecintaan kita sama Ceragem, kita akan membuatkan yel-yel. Ceragem Jaya. Anissa Center. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang mana hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan Ceragem. Bapak Ibu yang saya banggakan dan yang saya sayangi, awalnya saya diajak istri sewaktu beliau sudah 3 bulanan berceragem. Jadi oleh karena itu saya tidak pernah mau sama sekali. Nah, yang membuat saya ketertarikan saya, beliau pulang membawa batu serotonin. Mohon maaf yang di depan ini ada nampak kita yang satu kecil yang bersegi 6. Nah, itu ada beliau dapatkan ada sekitar 1, 2, 3 sampai 4. Akhirnya saya mengklaim beliau karena saya orang yang sifatnya realistis. Ini batu apa? Saya tanya. Ya minum aja lah, kap minum aja katanya. Ini dukun ini saya bilang. Nah, karena logika kita berpikir sebelum saya paham dengan Ceragem yang sebenarnya, batu direndam itu analogika kita kan tidak masuk akal. Direndam, diminum. Batu apa ini? Akhirnya karena saya di rumah sendiri, anak sekolah, satu kuliah di Medan, beliau wirid Yasin. Jadi saya minum. Setelah saya minum sedikit-sedikit karena saking ketakutannya, beliau tidak di rumah. Terus lama-lama kok merasa enak ini di bagian mulut. Saya belum merasakan manfaatnya di tubuh dan sebagainya. Akhirnya sering-sering saya minum, ya kan, sedikit demi sedikit. Bangun pagi, alhamdulillah yang namanya saya tidak perokok aktif, cuman merokok sekali-sekali, merasa enak. Loh, ini kok semakin enak. Akhirnya lama-lama air batu itu habis. Setelah habis, ya saya tanya, karena istilahnya mengering habis di dalam teko tadi yang kaca. Mana batu ini, Mas? Saya bilang. Oh, enak rupanya sama kau. Enak. Saya bilang ini bukan batu pertama itu. Mana air sakti ini lagi, saya bilang. Air sakti, saya bilang. Saking saya merasakan baru 4 butir. Setelah saya masuk kemarin, saya lihat begitu banyaknya batu di situ. Makanya saya semakin yakin setelah datang kemari. Namun pada saat itu saya berulang kali mengajak menemani istri ke Batu Lapan untuk berceragem di rumah Ceragem di Batu Lapan. 7 kali saya sudah bolak-balik ditawari oleh Dinda, staf dari Ibu Tuti. Akhirnya lama-lama saya bosan menunggu terus, karena sekali sesi 2 jam, karena istri selalu paketnya 2 jam. Bisa juga paketnya setelah saya tahu per satu sesi aja 40 menit, tapi istri selalu 2 jam 7 kali apa nggak nyonyot kan gitu. Jadi lama-lama saya pun cakapnya, udah Pak tidur aja situ Pak, katanya. Saya nggak mau, tetap nggak mau. Akhirnya pelan-pelan orang ini pun istilahnya lupa. Saya dudukkan. Setelah saya dudukkan, saya merasa enak di punggung saya, di bokong. Udah Pak tidur aja. Nah, setelah saya tidur makin enak. Langsung istri bilang, ya udah Din, paketkan aja Bapak ini. Saya nggak ngerti itu paket itu apa. Ternyata paket itu 2 jam. Barulah istilahnya yang mode 1 dan 2, mode 2 mode itu disuruh pilih. Nah, karena istri yang sudah paham duluan, saya pilih kemarin tuh mode otomatis sama 4. Karena saya punya riwayat lambung dan diabetes, kan gitu ya. Karena di 4 itu kompleksitas penyakit ada semua di situ. Nah, setelah itu saya merasa enak pada saat itu hari Minggu. Begitu rasa saya alhamdulillah enak, barulah saya dikenalkan di Ceragem Center Anissa ini hari Seninnya bergabung. Tepuk tangan.
Oleh karena itu setelah saya bergabung, saya merasakan terus nikmatnya, dan saya istilahnya pengalaman saya Bapak Ibu, saya tidak berbohong demi Allah, yang namanya saya Muslim, saya selama ini tidak bisa ngopi, tidak bisa makan pulut, tidak bisa makan cabai yang utama. Kenapa? Riwayat lambung. Lambung itu dari mana Pak Sendiri? Lambung itu dari diabetes saya yang sangat parah. Diabetes saya itu nggak pernah di bawah 150, rata-rata di angka 200-an dan ke 300-an. Suatu saya sakit dulu di 2002 itu HI, silakan Pak Boris, layarnya nggak ada. Kalau orang cek diabetes 300-400 masih saya kategorikan alhamdulillah, tapi saya no, tidak ada angkanya, saking tingginya. Oleh karena itu setelah udah sembuh, alhamdulillah saya dikenalkan dengan Ceragem. Lama kelamaan saya mendengarkan presentasi dari Pak Boris sebagai manajer. Saya merasa di sini berceragem sudah 4 bulan 10 hari. Jadi saya merasa 4 bulan 10 hari ini saya himbau sama kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, 4 bulan 10 hari saya merasa saya ini didiklat. Belajar, artinya saya bilang sama orang rumah, saya di Ceragem ini sekolah, saya harus tahu dari A sampai Z. Makanya selalu para staf ini bilang, cuman Pak Sembiring lah sama Bu Nanu yang paling ribut tentang masalah Ceragem. Karena saya selalu bertanya, ini mau di apa, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Mungkin maklum basic saya jurnalis. Artinya saya tidak pernah mau kalau tidak ada terapan ilmu yang pasti dan sebelum saya searching di Google. Saya tahu alat ini, Master Fitri dan matras ini, saya searching di Google. Saya lihat, saya teliti, baru saya datang dan saya bertanya terus dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Boris. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mengimbau terapilah dengan sangat baik, rutin dan rajin. Oleh karena itu dengan berterapi yang baik ini saya mendapatkan manfaat yang selama ini bagi saya Muslim, nikmat Allah itu banyak berkurang. Saya alhamdulillah tiap hari 2 kali ngopi. Tiap hari 2 kali ngopi. Bahkan kawan-kawan dan orang rumah semua marah. Dulunya tidak pernah merokok 18 tahun, sekarang gila merokok. Bagus. Nah, bukan saya bangga, tidak, namun begitulah. Sama dengan Bang Regar, abangku ini sudah diklaim jantung, tapi kata orang Batak istilahnya si Panggaron merokok terus. Jadi oleh karena itu satu lagi manfaat yang saya bilangkan ke Bapak Ibu dengan berkat Ceragem ini, saya dulu kalau makan nanas sangat anti. Karena nanas itu kecut, apalagi jeruk dan sebagainya, asam-asam lah. Jadi alhamdulillah yang namanya anti diabetes itu seperti macam pulut, nanas, kopi, terutama yang paling saya banggakan itu saya nikmat sekarang makan cabai. Asal saya kemana-mana makan cabai, nggak bisa undangan, diajak orang makan, tauco segala macam, itu nggak bisa. Bahkan membuat saya kurus kerempeng. Kenapa? Tersiksa makannya. Sekarang saking gemuknya, dokter pun marah. Jangan gemuk-gemuk kali kau ingat ya. Nah itulah kata pesan dokter. Oleh karena itu saya mengimbau kepada Bapak Ibu, saya tidak mengharuskan kemana, berterapilah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya berterapi istilah kata orang tidak pada tempatnya. Artinya yang sangat baik kalau memang dia sakitnya tidak terlalu akut, memang tidak ada masalah hanya di Master Fitri. Tapi setelah saya belajar sama Pak Boris seterusnya, yang paling sangat penting itu adalah utamanya nggak bisa dipisahkan matras dan Master Fitri. Tepuk tangan. Jadi oleh karena itu saya mengimbau Bapak Ibu, ya kalau sekarang walaupun kita berterapi Ceragem, hanya satu yang saya banggakan juga sama Bapak Ibu, kalau memang sudah rajin dan serius, dijaga gaya hidup dan pola makan.
Dan satu hal lagi, bagi kita usia yang sudah 50-an tahun, janganlah begadang-begadang karena hobi seperti nonton bola dan sebagainya. Sesekali kalau memang ada acara pesta istilah kita di sini, ya kata istilah orang Jawa, lek-lekan enggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya seperti macam kita usia 30-40 jangan lagi diulangi. Makan pun istilahnya bagi saya, terus terang Bapak bisa searching di mana-mana di Google, terutama di atas 50 tahun kurang-kurangi makan nasi, bukan tidak boleh makan nasi ya. Kurang-kurangi. Dan satu lagi Bapak Ibu yang saya banggakan juga, saya sama Ibu itu kami berpantang udah belasan tahun durian. Satu lagi durian, apalagi saya diabetes diklaim durian ya. Nah, begitu saya merasakan enak nikmat, saya sudah berterapi ceragam ini. Saya kebetulan pergi ke Pekanbaru. Saya posting video call orang ini mencak-mencak di sini. Ini yang kedua kalinya. Waktu pertama pulang kampung di Bukit Lawang, saya makan durian, orang ini teriak-teriak. Ada yang darah tinggi, mencak-mencak. Saya nggak peduli. Begitu kata saudara itu diambil durian itu, saya buka. Cuman saat itu masih satu gelundung, satu biji. Nah, ketika saya 3 bulan berikutnya, itu pada saat di di Boro itu istilahnya besar tapi satu duriannya. Setelah saya pergi ke Riau, itu malam kami dijamu dengan the party durian, artinya pesta durian. Satu kontainer dikeluarkan Pemprov Riau untuk kami untuk di sana. Saya posting, alhamdulillah Bapak Ibu, 4 gelundung sedang-sedang saya sanggup menghabiskannya. 4. Nah, jadi saya berpikir begini, kok Pak Sembiring sepanggaran kali? Bukan. Jadi perlu juga saya kasih tahu sama Bapak Ibu, walaupun kita berceragin, lihat tingkat mood diri kita. Kalau diri kita saat itu sedang happy, mood, tidak ada istilah kata orang gabut, galau, makanlah apa yang mau kita makan sebatas kadar yang ditentukan. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita makan sayur pun banyak-banyak, over juga nggak baik. Jadi bukan karena duriannya, karena ini yang udah. Yang jelas yang namanya kita berpantang, janganlah dipantang-pantangkan. Makan tapi pada porsinya. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Seluruh pantangan yang ada sama saya sewaktu saya mengidap diabetes, alhamdulillah nikmat Allah itu sudah bisa saya rasakan berkat berceragin. Nah, jadi rajin-rajin berterapi. Jangan lupa seperti yang kita banggakan, minum air putih sebelum berterapi, minum air putih juga yang hangat setelah terapi. Oke Bapak Ibu, Ceragem, Anissa Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.